Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu teknik di dalam pengolahan data. Kalau pada sebelumnya sudah dipelajari bagaimana kita menyajikan data dalam grafik, kemudian kita mengolahnya, mencari nilai gradien, nilai titik potong. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode yang lain atau metode pengembangan yang lain yang tujuannya juga sama. Jadi kalau metode grafik garis lurus itu kan tujuannya mencari nilai titik potong atau nilai A, kemudian nilai B atau gradien dengan cara menarik garis lurus terbaik, ya, dengan melihat nilai error atau nilai ketidakpastian masing-masing hasil dari pengukuran. Nah, di dalam metode regresi linear atau kita kenal dengan least square fitting, ini dari data kemudian kita akan mengolah dengan beberapa persamaan matematis, ya, sehingga endingnya juga sama, yaitu menemukan nilai A dan juga nilai B. Kemudian nilai tersebut bisa kita interpretasikan. Gitu. Nah, sebagai introduction, di sini salah satu jenis eksperimen IPA yang itu merupakan umum dan menarik untuk dikerjakan di dalam pengolahan data, itu adalah kita melakukan pengukuran dari beberapa variabel fisik. Dalam konteks ini ya tentunya dua, ya, variabel bebas dan variabel respon atau variabel terikat. Nah, data yang diperoleh itu akan kita gunakan untuk menyelidiki hubungan antar dua variabel tersebut secara matematis, gitu. Nah, sebagai ilustrasi ini, teman-teman ya, jadi ada data X, nilai X ya, kemudian nilai Y, di sini variabelnya kita umum ya. Jadi kalau kita grafikan tinggal digrafikan, tapi ini kalau metode regresi linear, ini kita akan mencari persamaan dengan menggunakan rumus, ya. Nah, di sini ilustrasi pada dua gambar ini itu memperlihatkan titik-titik data yang diperoleh, kemudian diplot dan membentuk grafik. Sama dengan yang sebelumnya, data diplot dalam grafik, kemudian ditarik garis lurus terbaik sehingga kita menemukan nilai A dan B. Nah, di sini titik-titik data tersebut itu dihubungkan dalam konteks regresi linear sehingga mendapatkan sebuah fungsi, yaitu kita namakan dengan fungsi f fungsi x. Ini sebenarnya umum, tapi dalam hal ini kita hanya menggunakan regresi linear. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lebih teliti ya pada grafik ini kan kita menemukan persamaan garis yang merah, ya, garis merah. Kemudian kita akan menghitung perselisih antara YI dengan Y fungsi XI, ya. Jadi data yang kita dapatkan nanti akan diolah, kita mencari selisihnya. Nah, di sini kalau datanya bagus, maka selisih YI dengan Y fungsi XI, ya, kita sudah mendapatkan persamaan Y fungsi X, X-nya dimasukkan, maka diupayakan nilai mendekati 0. Itu maka datanya cocok, ya, bisa digunakan di dalam pengolahan data atau hasil analisisnya diterima. Nah, kemudian kalau banyak data, maka kita akan mencari N buah titik yang ada D1, D2, D3, di mana D1 ya Y1 dikurangkan dengan Y fungsi Y X1, D2 Y2 kurangi Y X2, Y3 ya Y, tentunya Y3 ya, Y3 dikurangi Y ketika X-nya X3 itu. Nah, untuk mengumpulkan seluruh titik data itu bisa dilakukan dengan menguji deviasi titik demi titik, ya. Jadi kita istilahnya itu ya deviasi masing-masing itu diuji, dinilai, ya. Kemudian baru disigmakan. Sigma itu ya dijumlahkan, ya. Jadi sigma I dari 1 sampai ke N, jadi sigma DI I1 sampai ke N. Ini juga kalau kita gunakan ini
apa namanya, juga tidak dapat dipakai sebagai kriteria kecocokan. Cuma ini salah satu, ya, salah satu cara indikator. Tapi nggak semua bisa diwakili dengan metode seperti ini, ya. Nah, bagaimana solusinya? Maka karena namanya pengukuran, ya, namanya pengukuran. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara seluruh hasil eksperimen dengan teori, maka diupayakan dengan cara sebagai berikut. Pertama adalah kita melihat kebolehjadian. Namanya pengukuran kalau dilakukan banyak itu kan ada istilahnya probabilitasnya. Ya, kadang ukurnya tepat, kemudian ketika sudah capai dan seterusnya hasil ukurnya kurang tepat. Nah, ini adalah fungsi distribusi peluang normal, ya, dari 1 dibagi simpangan akar 2pi eksponen min setengah, ya. Ini istilahnya bisa yi min y xi dibagi si kuadrat atau x rata-rata dibagi dengan nilai xi kurangi x rata-rata dibagi simpangan. Ya, nanti teman-teman pelajari di statistika. Nah, kemudian kebolehjadian menemukan set data atau kumpulan data itu ya kita kalikan. Jadi peluang pertama, kedua, ketiga sampai ke n. Simbolnya pi, pi. Jadi semua data setelah dicari nilai peluangnya itu kita kalikan. Itu berarti nilai peluangnya. Nah, kemudian kalau kita yang kita pelajari pengembangan dari sebelumnya, ini juga sama, ya. Jadi mencari nilai regresi, nilai konstanta, nilai perpotongan pada sumbu y, yaitu ketika x-nya 0, kemudian nilai b gradiennya. Nah, ini akan digunakan. Nah, kelebihannya apa? Satu di sini ya. Secara matematik itu sederhana. Anak SMP saja kalau disuruh mencari y sama dengan a plus bx bisa, ya. Kemudian mudah dipahami, ya. Jadi kalau b-nya positif, b-nya negatif, kemana arahnya. Kemudian b ini mempunyai nilai fisis variabel yang lain, misalkan teman-teman percobaan periode ayunan pegas, kemudian ayunan bandul matematis, ya, bagaimana menentukan nilai konstanta pegas dan juga percepatan gravitasi, maka diambilkan dari nilai b. Jadi b ini ada nilai tertentu yang akan dicari. Nah, kemudian di sini metode pencocokan data dengan menggunakan least square fitting ini diterapkan dalam persamaan garis lurus, ya, sehingga bisa dihitung nilai parameter A dan B, ya. Termasuk juga kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, data yang pada awalnya tidak linear itu bisa kita linearkan, ya. Misalkan kemarin T jadikan T kuadrat, ya, dengan L atau M, ya, sehingga menjadi garis linear. Nah, jika YI, maksudnya setiap data pada Y itu cocok dengan Y nilai XI untuk seluruh data, maka peluang total akan maksimal, ya. Sehingga di sini XI square nilainya adalah sigma, ya, YI min YXI dibagi simpangan, kemudian dikuadratkan. Nilai ini akan minimal ketika turunan, ya, turunan fungsi ini pada Y adalah 0. Kita nggak akan mempelajari ini, tapi kita mempelajari bagaimana penerapannya dalam mengolah data. Nah, kemudian berapa nilai A dan B-nya? Langsung saja di sini, teman-teman, ya. Jadi ini asal-usulnya, ya, menggunakan matriks, ya, determinan dan seterusnya, sehingga nilai A itu adalah sigma XI kuadrat kali sigma YI kurangi sigma XI kali sigma XI YI dibagi N, jumlah data, sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Bedakan istilah sigma XI kuadrat, kalau ini sigma XI kuadrat, ini semua data dikuadratkan dulu baru dijumlah. Tapi kalau sigma XI dikuadratkan, itu artinya nilai X-nya, X1, X2 dijumlahkan berapa, terakhir kemudian dikuadratkan. Kemudian nilai B, ini adalah N, hampir sama, ya, ada pakai faktor N. Sigma XI YI, kemudian min sigma XI sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan, ya. Jadi yang bagian bawah ini istilahnya penyebutnya kita buat sama, jadi sama nih, ya. Jadi tinggal dipakai saja.
Nah, kemudian berapa nilai ketidakpastian A dan B? Ya, untuk menghitung ketidakpastian, kita hitung dulu nilai delta. Ya, delta adalah N sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan. Kemudian untuk yang A, ya, apa namanya? Ini pengembangan dari sebelumnya ya, masih sama ya, sebelum ketidakpastian. Jadi nilai ini diganti dengan nilai delta. Ya, jadi ini sigma XI kuadrat ya. Kemudian kali sigma YI min sigma XI, sigma YXI YI dibagi dengan delta. Jadi bentuk lain dari bentuk ini ya. A dan B bentuk lainnya kita bisa menghitung delta dulu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan berapa nilai simpangan ya. Maka di sini langsung kita gunakan ya. Jadi sebenarnya nilai A kita kaitkan dengan fungsi f YI ya, YI plus minus S, sehingga di sini ada SA dan SB nanti ya. Kita langsung, jadi yang teman-teman pakai menghitung nilai S kuadrat ya. S kuadrat adalah 1 dibagi N min 2 sigma YI min A min BXI kuadrat ya. Jadi ini diselesaikan kemudian dikuadratkan ya. Nah, di sini jadinya seperti ini yang kita pakai S. Kalau ini kan kuadrat ya, kuadratnya hilang, maka ini jadi di akar ya. Akar 1 dibagi N min 2 sigma YI min A min BXI kuadrat. Nah, kemudian untuk nilai SA, simpangan yang A itu, maka adalah S ya, dikali akar sigma XI kuadrat dibagi delta. Untuk yang B tidak beda jauh ya, karena sudah disederhanakan nilai yang ini, jadi pakai unsur S ya. S kali dengan akar N dibagi dengan delta. Ini. Nah, ini rumus ini bisa kita gunakan dengan mudah, dengan cepat kalau kita mengerjakannya dengan menggunakan aplikasi Excel ya. Kalau pakai kalkulator yang hitungnya satu-satu, tapi kalau Excel sekali rumus dibangun bisa ditarik ya, di drag dan seterusnya bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat ya. Nah, parameter persamaan garis lurus yaitu A plus minus SA, maksudnya itu simpangan ya, atau ketidakpastian dari A, dan juga B plus minus SB atau simpangan nilai B, dapat ditentukan dengan metode least square fitting sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jadi tidak usah melihat grafiknya, grafik kayak apa, dan seterusnya itu bisa dimasukkan ke dalam rumus tadi, langsung ketemu Y sama dengan A plus BX. Nah, hal ini terkadang ini sangat merugikan. Kenapa? Karena tidak dapat memutuskan apakah datanya itu baik atau tidak. Gitu. Semua data dimasukkan ketemu A dan B, beda dengan metode grafik yang kemarin. Ya. Nah, kata baik di sini tentu saja mengandung maksud ya bahwa data yang diperbolehkan jika diplot dalam bentuk grafik itu akan memperlihatkan bentuk garis lurus. Sementara data yang tidak baik itu akan tersebar sehingga tidak sesuai dengan persamaan garis lurus. Nah, seperti ini. Jadi kalau data yang baik itu ya, ketika diplot itu akan membentuk pola linier. Kalau data yang nggak baik ya bentuknya scatter, ya nggak jelas. Ya, maka sehingga ini data yang mencirikan data kurang baik. Nah, data yang baik itu memiliki arti bahwa variabel X dan variabel Y itu menunjukkan hubungan persamaan garis lurus. Sedangkan data yang tidak baik itu dapat diartikan sebagai variabel X dan variabel Y yang tidak menunjukkan hubungan garis lurus. Ya. Sehingga di sini ada istilah hubungan, maka dikaitkan dengan korelasi linearitas. Ya, nanti akan dihitung dengan simbol nilai R. Ya, jadi R-nya berapa? Kalau R-nya mendekati 0, maka datanya nggak cocok. Ya, datanya jelek. Gitu. Nah, untuk menghitungnya rumusnya seperti ini. Ya, jadi R sama dengan N sigma XI YI, jadi X data X1 kali Y1, X2 Y2 dan seterusnya dijumlahkan ya. Dikurangkan sigma XI, sigma YI dibagi N sigma ini sorry ya, ini bisa ini pangkat setengah ya. Ini kalau disederhanakan bisa langsung akar panjang banget ini. Jadi ini adalah N sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan pangkat setengah kali N sigma YI kuadrat min sigma YI dikuadratkan pangkat setengah atau di akar.
Nah, nilai R itu semakin mendekati 0, maka nilai X dan Y itu tidak terkorelasi linear. Sebaliknya, kalau nilai R-nya mendekati 1, dalam konteks percobaan itu kita upayakan nilai R-nya tidak boleh di bawah 0,9. Ya, sehingga 0,9 ke atas atau 0,9 berapa itu data diterima dan hasilnya bisa diterima secara metode analisis. Nah, jadi nanti R itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia positif maka hubungannya positif, korelasinya positif, X-nya naik, Y-nya ikut naik. Tapi kalau R-nya negatif maka dia berbanding terbalik. Dia tidak linear tapi tidak lurus. Ya, ketika X-nya dinaikkan, Y-nya malah turun dan seterusnya itu. Nah, analisis metode ini least square fitting itu akan teman-teman selesaikan dengan menggunakan Excel untuk memudahkan, meskipun saya tidak menghalangi bagi teman-teman yang menggunakan kalkulator ya atau menghitung manual boleh ya. Nah, nanti kalau kita menggunakan menghitung itu nanti teman-teman data utamakan X dan Y. Tambahkan kolom bantuan X kuadrat, Y kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat kali X Y, kemudian tambahkan A plus BX, kemudian Y min A plus BX, nanti ada tambah lagi mungkin Y kurangi A plus BX dikuadratkan ya. Nah, kalau kita pakai Excel cukup menggunakan plus, min, bintang, garis miring, sum, tanda caping dan seterusnya. Tapi harus hati-hati dengan simbol tanda tanda kurung ya, karena Excel itu sangat sensitif. Nah, percobaan misalkan ini teman-teman hubungan T dengan pressure atau tekanan, ini percobaan Gay-Lussac ya. Disajikan data T dalam Celsius, tekanan dalam milibar ya, mili Hg. Secara teori itu kan Y sama dengan A plus B, harapan kita akan menggunakan ini. Datanya adalah T, A plus B fungsi tekanan ya. Tekanan kalau kita percobaan kan menggunakan itu ya, diukur ketinggian, karena dia raksa kita cukup menggunakan diukur cm ya. Nah, kemudian di sini kita akan ketika temperaturnya sekian, jadi lebih variasi ya, tidak di fisika dasar kan sederhana, ini agak karena memang data dari buku Taylor ya. Ini suhu min 20 dan seterusnya, tekanan sekian ya. Kita akan mencari ketika tekanannya 0 ya, secara teoritis itu suhunya berapa ya. Ingin mencari 0 mutlak istilahnya kan. Sehingga mencari ada hubungan Celsius dengan Kelvin. Nah, nanti teman-teman dari data itu kan X dan Y ya. Jadi X-nya adalah tekanan ya, Y-nya adalah temperatur ya. Sehingga di sini ini templatenya seperti ini, nanti bisa dimodifikasi X kuadrat, Y kuadrat, X Y A plus BE, kemudian Y min. Ini tambahan maksudnya ya. Jadi Y dikurangi dengan A plus BE ya. Jadi Y-nya ini dikurangkan dengan nilai ini ya. Jadi ini kan kalau kita hitung dan seterusnya kan ini masih lanjutan ya. Jadi ini kalau sudah diselesaikan, ini juga cari sigma atau sum jumlahan masing-masing variabel, kemudian nyari A, B, kemudian S besar, SA, SB, kemudian R ya. Rumusnya seperti ini. Ini bisa selesaikan dengan Excel. Nah, misalkan sudah ketemu ini ya, maka ketika X-nya atau P-nya 0 ya, ini kan ketemunya nilainya adalah ini ya, negatif 263,35 titik potong dengan sumbu Y ketika X-nya 0 atau ketika suhunya 0 ya. Nah, dengan deviasi ya, ini kan negatif 263,35, deviasinya yang A juga nih, ini kan A, ini SA-nya sekian ya. Nah, ingat dalam penyajian hasil analisis itu kan nilai ini harus hanya satu angka penting, 18,20. Ini dijadikan satu angka penting berapa? Paling kiri ya. Karena ini 18, maka ya tentu pembulatannya adalah jadi 20 ya. Yang ini juga sama. Ini adalah 63, ini sudah menunjukkan angka yang diragukan, maka dibulatkan. Karena 63 maka dibulatkan menjadi 60 ya. Jadi hasilnya adalah T negatif 260 di plus minus 20.
ya, ketika nilai P-nya 0. Gitu. Nah, dalam percobaan yang lebih akurasi, hasil analisisnya itu rentang, ya. Jadi artinya ini, karena teorinya kan 263 secara teoritis. Kemudian kalau kita gunakan dengan acuan kita plus minus 20, artinya itu nilai kita itu negatif 2640 sama dengan 280, negatif ya. Artinya rentang percobaan ini sesuai dengan teoritis. Gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, terkait dengan topik ini, tugasnya apa? Sebelum tugas ya. Jadi kalau kita gambarkan tadi, ya bisa digambarkan bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini hasil ukur T, kemudian nilai ini T, ini adalah tekanan, sehingga ketika ini nilainya 0, maka nilai suhunya berada di titik sini, ya. Negatif 260 plus minus 20. Nah, tugasnya apa untuk kegiatan kali ini? Tugasnya adalah menggunakan data yang sudah teman-teman dapatkan. Sorry, ini periode ya, bukan periode, ini salah ketik dikit. Jadi gunakan variabel percobaan kemarin, periode sebagai nilai Y, kemudian panjang tali atau massa beban itu sebagai variabel X, kemudian diselesaikan dengan menggunakan yang tabel bantu ini untuk mengukur nilai K dan juga nilai G, ya. Nah, sebagai tambahan akan saya tambahkan sedikit bagaimana metodenya kita terapkan. Nah, ini tadi yang jadi rumus-rumus ini teman-teman ya, ini data mentahnya di sini dimasukkan, ini yang kuadrat ya cukup selnya diklik kemudian kasih caping 2 ya. Ini juga sama ya. Ini bintang cukup ya, ini A. Ini kalau ini udah ketemu dulu ya, ini diselesaikan ya. Termasuk yang ini ya, kemudian kita bisa menentukan A, B ya, nilai A dan B ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ini baru kita tambahkan ini ya, A plus BX berapa nilainya ya. Jadi ini adalah A plus B kan berarti A-nya sekian ditulis ya, ini kan A-nya ditambah dengan B 3,71 kali dengan X. X-nya adalah yang ini ya, B3. Ketemu 1 tinggal di-drag ke bawah. Kemudian Y ya jadi yang Y itu adalah Y ini dikurangkan dengan yang ini ya. Artinya Y kurangi Y fungsi Y X1 ya. Yang sini kita kuadratkan yang ini. Ya, kalau sudah ketemu tinggal ditarik aja ke bawah ya. Jadi ini awalnya kan sebenarnya 0 semua ya. Ini enggak ada, kemudian kalau sudah ketemu ini kita tarik ke bawah ya. Dengan Excel cepat. Nah, sudah ketemu. Nah, kemudian yang dicari kan ini ya, karena yang diminta adalah ketika suhunya 0 berapa nilai ketika tekanan 0 berapa nilai suhunya. Nah, di sini ketemunya. Contoh yang lain ini ya, tapi ini nanti tetap diselesaikan ya. Ini untuk praktikum tolong bisa diperhatikan ya. Jadi ini menggunakan data hukum Ohm, sumbu X-nya tegangan, sumbu Y-nya adalah arus ya. Diselesaikan ketemu A dan B, B-nya sekian. Ini percobaan yang dulu data yang kemarin kita gunakan. Ketemu B-nya sekian, A-nya sekian ya. Kemudian hubungan yang kemarin ya, jadi R itu kan seper B. Ya, ini gunakan lagi metode minimal maksimal, metode rambat alat ya. Ini seper B ya, nilainya ini diseperkan, ini juga sama ya. Kemudian R minimal ketika apa? Seper ya, B-nya ini ditambah. Ini R maksimal adalah ketika dikurangkan. Kemudian ini adalah diselisihkan bagi 2 ya. Kemudian hasil ukurnya kan ini harus satu angka penting, sehingga ini dibulatkan juga. Ini jadi 3, ini dibulat menjadi 9. Ini adalah 9 ini meragukan, maka dibulatkan ketemunya 50 plus minus 3. Yang ini metode rambat alat juga. Jadi nilai R ini diturunkan pada B, jadi 2R dibagi 2B dikali delta B ya, sehingga nilainya adalah delta B dibagi B kuadrat nilai sekian. Nanti teman-teman yang kemarin juga sama, nanti nilai R nya juga dicari nilai baik metode minimal maksimal maupun metode
rambat ralat. Hasilnya tidak beda jauh ya, mungkin sama. Jadi ini metode minimal maksimal untuk jenjang sekolah ketika teman-teman besok mengajar di sekolah. Ya metode rambat ralat ini digunakan untuk level perguruan tinggi ya. Baik, sampai sini untuk materi metode analisis regresi linier atau least square fitting. Jadi metode untuk memfitting data. Bentuk-bentuk yang artinya ini analisisnya modelnya linear ya. Data kalau belum linear maka kita linearkan dengan dikuadratkan, kemudian di log ya, logaritma ya, atau di akar dan seterusnya itu. Baik, sampai sini nanti ada hal-hal belum jelas bisa ditanya.